Halo guys, ketemu lagi sama Don Cuan di sini. Sudah lama gue nggak bikin video karena kemarin kondisi badan gue lagi nggak enak. Jadi malam ini kebetulan gue baru habis install Android 11 Developer Preview 2. Ya, tapi kali ini berbeda. Gue tidak menyarankan kalian untuk install yang versi ini. Kalau versi Developer Preview pertama yang pernah gue review di sini, itu gue masih oke lah kalau orang mau install. Tapi kalau yang ini ada beberapa alasan yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Oke, kita pertama bahas dari fiturnya dulu ya. Yang pertama kali kelihatan beda dari Developer Preview 1 lalu kedua ini, yang pertama itu adalah di bagian notifikasi. Jadi nih kalau kita lihat lebih jelas, jadi di Developer Preview pertama kemarin itu conversationnya ini nggak dipisah seperti ini. Maksudnya tulisannya tuh kayak ada di dalam bar notifikasinya, tapi sekarang dia dipisah jadi kayak ada tulisan sendiri. Jujur buat gue pribadi ini seperti apa ya, kayak buang-buang tempat gitu loh. Hello, buat apa sih dipisah-pisah kayak begitu, jadi bikin makin rame aja. Udah gitu yang kedua, di sini biasanya ada pilihan manage, sekarang diubah jadi history. Kalau kita klik di history sini, kita bisa ngelihat notifikasi kita sebelumnya yang sudah pernah kita clear. Jadi ibaratnya walaupun notifikasi itu sudah pernah kita clear, kita masih bisa ngelihat dia di dalam fitur history ini. Ini cukup oke lah. Jadi kalau kalian sempat ngerasa ada, aduh tadi notifikasi apa ya ketinggalan, kan cukup klik di history, kalian bisa lihat notifikasi yang udah lewat apa aja ya. Ini ada kayak Gmail, ada OVO, ada Google Play Service yang udah gua clear tadi sebelumnya. Oke. Kemudian fitur lainnya itu adalah screen recordernya guys. Jadi kalau di versi Developer Preview pertama, screen recordernya itu belum bisa untuk record audio. Kalau yang sekarang ini dia sudah bisa record audio. Nah, di sini ada pilihannya nih guys. Ini ada record audio dari mikrofon dan juga ada opsi untuk memperlihatkan touch-nya di dalam screen ya. Biasa lah ya kalau screen record kan suka ngaktifin dari developer option, tapi di sini bisa dilihat dari fitur screen recordnya sendiri. Ini cukup oke sih menurut gua. Oke, lanjut. Yang berubah lagi sebenarnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Kalau kita masuk ke setting, di sini juga tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Fitur settingannya juga masih mirip. Gesture juga masih normal, belum ada hal yang baru. Jadi mungkin memang Developer Preview 2 ini lebih kepada Google berusaha untuk menyempurnakan apa yang sudah ada. Oh iya, ada satu lagi yang sebenarnya cukup menarik, tapi sayangnya nggak bisa dipakai nih guys. Jadi gue belum bisa bilang ini fitur karena emang dia belum ada. Jadi di opsi Style and Wallpaper sekarang kita bisa pilih clock. Cuma di sini gue masih nggak tahu ini clock untuk di always on display atau bagaimana. Jadi ya sementara ini gue belum bisa menyimpulkan ini adalah settingan untuk jamnya atau settingan untuk always on display. Tapi kalau dari yang terlihat sekilas ini adalah settingan untuk jam di always on display-nya. Mungkin nanti akan bisa disetting dengan gambar custom atau yang lainnya, gue juga nggak tahu. Kalau untuk fitur-fitur lain seperti misalnya notifications, screenshot scrolling itu masih belum bisa guys. Belum bisa, jadi masih standar aja biasa screenshotnya. Nah, masih biasa aja, belum ada yang aneh-aneh lagi. Fitur-fitur yang lama masih dipertahankan. Cuma kenapa gue tidak menyarankan kalian buat install versi ini? Yang pertama itu adalah dia ada bug di beberapa aplikasi yang tadinya di Developer Preview pertama gue bisa buka, di Developer Preview kedua ini gue nggak bisa buka. Kayak aplikasi DBS sebelumnya gue bisa buka, bisa login. Sekarang ini bisa sih, bisa nggak ya? Tapi langsung crash. Gue nggak ngerti kenapa. Kalau untuk aplikasi-aplikasi lain sih normal sih ya, gak ada masalah.
Cuma, ya ini gue kasih tahu nih, ada satu bug yang sangat amat mengganggu. Kalau kita masuk sistem advance, kalian udah lihat kan dari tadi ini Pixel 3 XL tapi notch-nya kok gue hide. Sebenarnya ada alasannya. Ketika notch-nya tidak gue hide, atau gue bilang dalam settingan default, oke, sudah. Kalian bisa lihat ada yang janggal nggak di sisi bawah ini? Ya, sisi kiri dan kanan itu jadi nggak simetris guys. Dan ini terjadi hampir di semua settingan display cutout-nya kecuali yang di hide. Kalau di hide, dia akan normal, kiri dan kanannya sama. Tapi kalau kita default yang kelihatan notch atasnya ini, dia itu kiri kanan itu nggak simetris, dan ini astaga, ini ganggu mata banget ya. Jadi gue tidak menyarankan kalian untuk install yang versi developer preview kedua. Alangkah baiknya kalian sabar dan nunggu, mungkin skip sampai developer preview ketiga, atau mungkin versi beta yang memang dirilis untuk ke usernya. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang perubahan-perubahan terbaru yang ada di Android 11 developer preview kedua ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don Cuan pamit dulu. Bye bye.